Kementerian Kesehatan menyebut laju kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat pada Maret 2024 bila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2023 lalu. Total kasus DBD di Jakarta mencapai 2.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta mengatakan kelompok anak sekolah menjadi yang terbesar sebagai penderita demam berdarah di DKI Jakarta. Meanwhile, Lu Parwis, itu tugasnya ke hotel mana, Lid? Kalau gue sih lagi nyari-nyari ya, jadi belum ada yang aja. Kalau lu gimana, Van? Hotel apa aja? Kalau gue sih udah dapet di Discovery Hotel. Di Ancol ya? Iya, di Ancol. Ih, lu kenapa, Van? Nggak tahu, iya baik banget nyamuk. 3 days later. Ih, badan lu hangat ya? Ini Serius? Lagi UTS coba. Kok sakit sih? Dari kapan nih? dia dari kemarin deh. Nggak enak badan? Udah ke dokter belum? Ih, mau UTS tahu kita. Demam lagi. Belum sih, hari Emang ini nggak baru pusing? mau ke dokter. Kenapa pusing? Pusing. Kalau gitu izin aja nggak sih kalau selanjutnya izin ke dokter aja daripada itu. The next morning. Sekarang ada kabar ya? Iya, gue udah chatin dari tadi. Udah dibales kan? Gue juga. Ini terakhir kemarin cek lagi. Kenapa ya? Mana tadi katakan semua sakit kita nggak dikabarin. Coba cek lagi deh. Sekarang deh. Checklist 2. Sakit beneran. Masa BPC aja kali ya? Coba nggak ada kabar banget. Coba yuk. Daripada BPC ini aneh banget deh. Baca dulu. Masih memanggil. Mana? Kenapa nggak masuk? Sakit apa? Sakit DBD. DBD dari kapan? Dari kemarin yang di kampus. Oh, udah dibawa ke rumah sakit belum? Udah kok, ini gue lagi. Oh ya udah di deh, rumah nanti kabarin rumah sakit ya. Nanti kita jenguk. Kayak, sekarang belum jam jenguk kan? Kita sekarang aja jenguk kakak. Ayo, boleh? Tuh bisa kan? Kak? Bisa. Oke. Dadah. Sampai jumpa di rumah sakit. Kalau mau nitip bilang ya di WA aja. Dadah. Badan lu hangat ya? Hai, we are high five. Nah tadi kan di video itu kita ada nyantumin kayak gejala-gejala awal dari kena DBD ya. Terus abis itu sama pencegahannya nih. Nah tapi sebenarnya tuh bisa dicegah sama fogging juga tahu. Di rumah kalian biasanya ada fogging kan? Ada tuh. Itu tuh biasanya ya itu buat DBD itu. Terus abis itu kayak kalau misalkan ada genangan air di rumah kayak pot-pot gitu, itu juga harus dibersihin. Soalnya itu bisa jadi sarang nyamuk DBD. Sarang jentik nyamuk. Iya. Sebenarnya ini bahkan kalau walaupun kita mikir, oh airnya cuma sedikit, nggak apa-apa lah. Itu juga Iya. mesti karena volume air buat jentik nyamuk pun cuma satu tutup botol air mineral itu tuh bisa buat jentik nyamuk loh. Iya, makanya harus dibersihin. Apalagi kayak yang kemarin genangan kita syuting banyak jentik-jentik Itu harus diperhatiin banget, itu harus segera dibersihkan sebelum kita terkena DBD. Iya, itu cara pencegahannya guys. Terus kalau misalkan udah kena DBD itu kayak
makanannya sama minumannya dijaga nggak sih? Iya. Kemarin gue abis Lo kena jenguk- DBD? Enggak, teman gue. Teman gue kena DBD. Gue jengukin. Itu katanya kalau jenguk orang DBD ngasihnya jus jambu. Kenapa tuh emang? Kenapa? Naikin apa ya? Naikin Imus tubuh. Imun. Aduh lupa lagi naikin apa gitu. Pokoknya nanti ada artikelnya di sini ya. Nanti kita tambahin. Tuh, 2, 3. Nah, kira-kira selain itu apa sih yang penting selain jus jambu buat itu? Selain itu bisa buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Terus kayak ada karbohidrat sehat tuh kayak pilihannya tuh seperti roti gandum. Terus ada nasi merah. Terus kayak air tuh juga penting untuk Supaya kita nggak dehidrasi Iya, ya. Karena benar. demam kan ya. Iya. Nah, teman-teman tahu nggak sih nyamuk penyebab DBD? Nyamuk itu jenisnya ada banyak loh guys. Yang Aegypti itu bukan sih? Iya sih. Sebenarnya bukan Aegypti sih. Nama asli nyamuk itu Apa sih namanya? Aedes aegypti. Nah, nanti kita edit di sini ya nyamuknya. Tada. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini tuh merupakan vektor utama virus dengue di wilayah tropis. Kayak kita nih tropis kan di Indonesia. Harus hati-hati. Ciri-ciri tubuhnya tuh dia warna hitam, ada garis-garis putih di sepanjang tubuhnya. Kayak kita ngeliat logo sepatu tit gitu. Jadi kalau kita mesti perhatian nih, nggak kan kalau mungkin terbang kita nggak kelihatan ya. Iya. Setelah biasanya abis kita Kalau dia higap gigit, gitu ya. iya, kita pukul kan, kita tuh lihat dulu, oh ada putih-putih ya, kita harus waspada gitu. Berarti apakah di rumah kita ada jentiknya atau bagaimana? Apalagi sekarang udah mau masuk musim hujan kan. Iya benar. Ini mau hujan. Selain itu ada satu lagi nyamuk nih. Nih, bisa nebak nggak? Jadi nyamuk ini tuh dikenal sebagai nyamuk roar. Nyamuk harimau Asia. Tahu nggak? Nyamuk tapi harimau. Iya, jadi dia itu kayak ganas kali ya, makanya Soalnya dibilang roar. jadi Berarti namanya bukan itu nyanyi. oh dia sambil terbang sambil roar gitu. Nah, jadi namanya itu Aedes albopictus. Aedes albopictus itu merupakan vektor virus dengue yang penting. Nah, ciri-ciri itu nggak jauh beda sama yang tadi siapa namanya? Oh iya, Aegypti. Si Aegypti ini. Ciri-cirinya itu dia punya garis-garis putih. Nah, kenapa disebut roar itu? Karena garis-garisnya kayak harimau. Oh. Jadi di tubuhnya tuh punya garis-garis yang mirip kayak si roar. Jadi perbedaan nyamuk Aegypti sama nyamuk harimau Asia ini, Aegypti itu lebih ke sampai kaki dan sayap. Putih-putihnya. Ya, Iya. tapi kalau harimau ini Harimau. dia warnanya emang gelap, tapi badannya itu bukan hitam. Sementara Iya, benar. nyamuk Aegypti ini badannya hitam. Iya. Gitu loh guys, perbedaannya. Emang kalau dilihat sekilas mirip, tapi sebenarnya itu beda, dua jenisnya berbeda. Tapi sama-sama bikin sakit. Sama-sama Iya, berbahaya karena apa nih Farah? Nah, karena kedua jenis nyamuk ini tuh emang bahaya banget guys. Jadi nyamuk ini tuh bisa menyebarkan virus dengue dengan menggigit manusia yang terinfeksi. Kemudian tuh dia menggigit orang lain dan menularkan virus tersebut. Tuh. Nyamuk tuh berarti digigit ya? Iya. Iya. Nah, tahu nggak sih Apa? kalau nyamuk tuh gigit kita kan jadi bentol ya. Iya. Itu tuh sebenarnya karena ada cairan dari nyamuk itu yang kayak apa ya? Jadi dia ngisep darah kita. Terus dia ngasih kayak cairan kayak air liurnya dia gitu yang jadi bikin bentol itu tuh dari air Itu liurnya dia. airnya. Iya, air liurnya dia. Berarti Agak kita jijik nggak sih? selama ini Jijik ya dikit. mungkin karena reaksi air liurnya dia punya bahan kimia tertentu kali ya. Jadi Iya. kita ada reaksi alergi atau apa. Mungkin sebagian orang ngeliatnya bentol, oh yaudah bentol doang. Kalau kita nggak nyadar ada bentol, kita nggak gatel. Iya, Ada nggak sih benar. ngerasa gitu? Nah, itu Tapi- gatel juga tuh dari air liurnya dia. Reaksi dari berarti dari bahan kimia dari air Iya. liurnya kan? Itu fun fact baru kita ketahuin sekarang loh. Ya sih? Keren. karena katanya tuh kalau misalkan apa namanya dia nggak ngasih air liurnya itu nanti ya kita darahnya tuh ngocor aja gitu nggak ketutup. Kalau di dunia manusia maksudnya ya bahasanya manusianya gimana ya kita ngomong ya? Kayak Kayak- kalau digigit
Kan berdarah. anestesi Berdarah terus. Anestesi. buat supaya digigit itu awalnya tuh nggak sakit. Kita tuh nggak pernah nyadar kan kalau Iya, nyamuk iya. gigit. Tapi kalau kita ngeliat iya, nyamuk, kayak anestesi, kita baru iya. sadar, iya kan? Bener Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, kurang lebih kali ya. Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Terus kita tampilin di sini. Nah guys, tadi kan kita udah ngomongin DBD, apalagi sekarang lagi udah masuk musim hujan. Musimnya juga kadang siangnya cerah, sorenya hujan gede. Kita mesti pandai-pandai jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Sampai sini, high five mundur diri. Dadah! High five.